wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosepina Cele Epifani dengan NIM 2020310049. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari PPT kami, yaitu kelompok 7, yang berjudul Memahami Kebijakan Pemasaran. Tugas ini sebagai pengganti UAS dari mata kuliah Tata Niaga. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Selanjutnya, kebijakan dalam berbagai bidang pertanian. Kebijakan dalam berbagai bidang pertanian ada 5, yaitu kebijakan harga, yang kedua kebijakan pemasaran, yang ketiga kebijakan struktural, dan yang keempat kebijakan pertanian dan industri, yang kelima pendapatan penduduk desa dan kota. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan harga. Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara, dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan. Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Secara teoritis, kebijakan harga yang dapat dipakai untuk mencapai 3 tujuan, yaitu stabilitas harga hasil-hasil pertanian, terutama pada tingkat petani. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dan dasar tukar. Yang ketiga, memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi. Selanjutnya, kebijakan pemasaran. Di samping kebijakan harga untuk melindungi petani, produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dan produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Selain kebijakan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor, kebijakan ini meliputi pula pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan lain-lain, sehingga para petani akan dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Jadi di sini jelas bahwa kebijakan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Selanjutnya ada kebijakan struktural. Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian dan perbaikan sarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Kebijakan struktural ini hanya dapat terlaksanakan dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud di sini tidak mudah untuk mencapainya dan biasanya memakan waktu yang lama. Selanjutnya, kebijakan pertanian dan industri. Ciri-ciri pokok perbedaan antara pertanian dan industri. Yang pertama, produksi pertanian kurang pasti dan risikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakannya di luar kekuasaan manusia untuk mengontrolnya. Sedangkan industri tidak demikian. Yang kedua, pertanian memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan-bahan mentah yang dengan kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkah hidup manusia, permintaannya tidak akan naik seperti pada permintaan atas barang-barang industri. Dan yang ketiga, pertanian adalah bidang usaha di mana tidak hanya faktor-faktor ekonomi yang menentukan, tetapi juga faktor-faktor sosiologi, kebiasaan, dan lain-lain memegang peran penting. Selanjutnya ada pendapatan penduduk desa dan kota.
Perbedaan kebijakan antara sektor pertanian dan industri dapat dilihat pula dalam keperluan akan kebijakan yang berbeda antara penduduk desa dan penduduk kota. Perbedaan pendapat antara penduduk pedesaan adalah sedemikian rupa sehingga mempunyai akibat dalam pola pengeluaran konsumsi dan perilaku ekonomi lainnya. Ada pula 7 permasalahan pertanian, yaitu yang pertama, jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan pendapatan dalam pertanian. Dan yang kedua, tekanan penduduk dan pertanian. Ketiga, pertanian subsisten. Keempat, mekanisasi pemecahan masalah efisiensi kerja petani. Yang kelima, perlunya efisiensi. Dan yang keenam, tuntutan inovasi. Dan yang ketujuh, mekanisasi dan distribusi kerja. Pun strategi dan kebijakan pokok pembangunan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dan memperdayakan SDM, sumber daya manusia, serta kelembagaan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pasca panen dan pengolahan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil. Dan yang keempat, meningkatkan pangsa pasar baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan pertanyaan dari saudara Yeremias M. Hadima dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan kebijakan pertanian itu sendiri menurut perspektif dari kami kelompok 7. Dan yang kedua, berikan contoh tentang elemen-elemen kebijakan dari kelompok 7 dan apa unsur keterkaitannya dengan tujuan dan metode yang diadopsi pemerintah untuk memengaruhi variabel ekonomi seperti harga, pendapatan-pendapatan, atau nilai tukar. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah dan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi. Produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Ya, nomor 2. Berikan contoh tentang elemen-elemen tentang kebijakan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dan apa unsur keterkaitannya dengan tujuan dan metode yang diadopsi pemerintah untuk memengaruhi variabel ekonomi seperti harga, pendapatan, atau nilai tukar. Jadi di sini saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan kedua di sini, kata elemen itu sendiri memiliki arti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu yang menjadi dasar terkait elemen-elemen dalam kebijakan pemasaran. Di antaranya ada produk, price, promotion, place, dan people. Dan untuk contohnya dalam berbisnis, misalnya kami dari kelompok 7 memiliki usaha makanan. Dengan demikian, di dalam usaha kami menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, Spotify atau menawarkan pengalaman pengguna yang berbeda. GoPro, percayai konten buatan atau pengguna kami. Yang ketiga, Twitch atau fokus pada usaha. Yang keempat, Nice atau mempromosikan nilai WWV atau komitmen pada kreativitas untuk keterkaitan dengan jenis dan jenis usaha lainnya. Dan untuk keterkaitannya dengan jelas ada dan tidaknya pemasaran. Dengan demikian, karena dengan singgung tentang variabel ekonomi, apabila harga pendapatan tidak bersangkutan dalam kebijakan pemasaran secara otomatis, peningkatan perekonomian tidak akan terjadi karena proses perhitungan tidak akan pernah menemukan hasil akhir. Dan apabila saudara yang bertanya masih menanyakan perihal kesangkutan, maka saya dari kelompok 7 juga mencantumkan peraturan atau kebijakan yang sudah jelas di Tata Aturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 70 tahun 1919 tentang distribusi barang secara langsung
dan dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, mengatur semua hal yang berhubungan dengan dagang offline maupun online. Sekian jawaban dari kami, saya. Untuk penanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.